Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semana, apa kabar dari kalian nih? Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Kembali lagi bersama MPK Semana di Fisik MPK, bincang asik bareng MPK Semana. Kali ini kita kembali di segmen Fisik MPK Spesial Stafo, di mana episode sebelumnya kita sudah menyampaikan hasil aspirasi mengenai sarana prasarana. Pada episode ini kita berbincang dengan bintang tamu yang sudah hadir mengenai Adiwiyata di SMA Negeri 1 Aji Barang. Kali ini bersama aku, Syahdan Nur Latifah, dan rekan aku, Widya Nisa Latifah, yang akan menemani kalian untuk mengenal lebih jauh Adiwiyata di SMA Negeri 1 Aji Barang. Sekaligus mendengar jawaban nih dari bintang tamu kita dari aspirasi yang telah direkam oleh MPK Semana. Tentunya tidak lengkap rasanya kalau kita perlu berkenalan dengan bintang tamu kita pada episode kali ini. Silahkan Pak, boleh berkenalan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Susilarto, Ketua Adiwiyata SMA Negeri 1 Aji Barang. Menyambung, perkenalkan, nama saya Mukhtar untuk pembina OPL khususnya penghijauan. Kalau membicarakan SMA Negeri 1 Aji Barang nih, tentunya tidak lepas dari gelar Adiwiyata. Oleh sebab itu, kami dari MPK Negeri 1 SMA Negeri 1 Aji Barang melaksanakan kegiatan STAFO atau Student Aspiration Forum dengan tema Adiwiyata, untuk melihat bagaimana pandangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Aji Barang terkait Adiwiyata. Nah, kita mulai saja untuk berbincang bersama bintang tamu kita ya. Nah, pertanyaan pertama nih, apakah bisa diceritakan bagaimana awal mula SMA Negeri 1 Aji Barang meraih sekolah Adiwiyata? Boleh jawab? Ke Paksus. Boleh. Nah, itu. Ya, terima kasih ya. Jadi Adiwiyata ini intinya satu, yaitu sekolah yang membangun budaya, karakter peduli dan budaya lingkungan. Nah, kita ini sebagai salah satu institusi sangat memiliki konsen bahwa pendidikan ini kan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan, tapi di sisi lain ada penguatan karakter, karena aspek pendidikan ini kan selain pengetahuan juga keterampilan dan sikap. Jadi penguatan karakter ini merupakan unsur penting. Tidak ada artinya orang pintar ketika tidak berkarakter. Oleh karena itu kita memiliki konsentrasi bagaimana agar ketika seorang siswa pintar tapi juga berkarakter. Oleh karena itu program yang kita kuatkan, salah satu dari program pemerintah yang kita implementasikan adalah bagaimana kita menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang memiliki budaya peduli terhadap masalah lingkungan. Itu namanya Adiwiyata. Nah, Adiwiyata ini kita mulai geluti tahun sekitar 2012-2013, tapi untuk predikat yang dapat kita raih baru pada tahun 2014. Ini bisa dimaklumi karena membangun budaya ini butuh proses. Jadi ketika kita mulai masuk baru bisa terrealisasi dan dapat predikat itu 2014 sebagai Adiwiyata tingkat kabupaten. Kemudian setelah tingkat kabupaten kita merambah kepada tingkatan yang lebih tinggi, tentunya dengan penguatan kepada seluruh warga sekolah. Sehingga 2015 kita mendapatkan predikat Adiwiyata provinsi. Ya, dan di tahun 2015 itu pula bulan Desember kita akhirnya juga mendapatkan predikat Adiwiyata nasional. Nah, setelah Adiwiyata nasional ya, gerakan-gerakan ini semakin menggeliat ya. Meskipun kita tahu bahwa dengan perubahan siswa, perubahan manajemen sekolah ini tantangan ya. Dan akhirnya tahun 2018 kita mendapatkan predikat Adiwiyata mandiri. Dan akhirnya pada tahun 2023
akhirnya kita mencapai prestasi yang ya boleh dikatakan prestasi tertinggi, namanya ASEAN Eco School. Jadi itu perjalanannya. Ya. Menurut Bapak, apakah kunci utama agar menjadi sekolah adiwiyata yang sukses? Ya. Prinsip yang harus dipegang ketika kita menjadi sekolah adiwiyata itu ada 3. Yang pertama adalah prinsip partisipatif. Ya, artinya bahwa yang namanya membangun budaya ini tidak boleh hanya bagian per bagian, tapi seluruh warga ini harus terlibat. Jadi yang dimaksud partisipatif artinya di sini bahwa membangun karakter peduli ini semuanya harus dilibatkan. Jadi kunci pertama adalah keterlibatan dari seluruh warga. Kemudian yang kedua adalah prinsip edukatif, bahwa yang namanya membangun karakter peduli dan berbudaya lingkungan ini adalah suatu pendidikan, ya, edukasi terhadap kita bahwa ketika kita melakukan perbuatan sekecil apapun itu efeknya ada. Jadi kalau kita misalnya melihat fenomena yang ada sekarang, sebenarnya fenomena sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari perilaku yang ada sebelumnya. Jadi edukatif itu ya, itu kunci yang kedua. Maka keteladanan itu begitu penting. Ya, dan yang terakhir adalah kesinambungan. Artinya bahwa membangun sebuah budaya itu tidak boleh instan hanya pada saat itu, tetapi memang selalu dan selalu terus harus digalakan. Terlepas dari masalah dinamika yang terjadi dan segala macam, mungkin juga naik turunnya kebijakan itu juga berpengaruh, termasuk mungkin yang sangat berpengaruh kemarin adalah ketika kita dalam satu negara menghadapi fenomena besar yaitu COVID. COVID itu sangat besar perubahannya terhadap perilaku. Itu aja. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa kesulitan terbesar dalam menjalankan tugas sebagai pengelola adiwiyata di SMA Negeri 1 Barat? Ya, yang tadi saya sampaikan, merubah itu butuh partisipatif, ya, membangun kebersamaan. Nah sekarang yang menjadi persoalan, merubah manusia itu nggak mudah, ya, butuh bahu membahu, ya. Kadang mungkin dari satu sisi regulasi dibuat, peraturan itu dibuat, tapi pada tingkat implementasi itu tidak semuanya bisa menjabarkan, tidak semuanya bisa berkolaborasi. Nah sehingga penyadaran, penguatan, keteladanan, ya, inovasi-inovasi itu terus harus ada. Nah ini yang belum tentu setiap warga itu bisa mengikuti. Saya ambilkan contoh yang paling gampang saja adalah budaya untuk mengkonsumsi makanan. Mengkonsumsi makanan yang menggambarkan perilaku ramah lingkungan itu seperti apa? Ya tentunya makanan sehat, tidak menggunakan pengawet, tidak menggunakan pengenyal. Tapi di sisi lain seorang siswa atau mungkin juga guru semuanya kepingin makan itu yang enak. Yang enak itu belum tentu ramah lingkungan. Nah ini bagian-bagian yang harus menjadi tantangan berat. Di satu sisi orang kepingin nyaman, di sisi lain orang ingin mengarahkan menjadi sehat, menjadi ramah lingkungan. Nah sehingga mungkin akan kita bisa lihat gambarannya fenomena yang ada sekarang, ya. Karena mungkin perilaku seperti ini belum bisa menjadi sebuah budaya, maka fenomenanya apa? Usia baru SMA kelas 1 baru upacara dalam waktu setengah jam, seperempat jam sudah ada yang puyang apa segala macam, sehingga mungkin ketika kita mengadakan analisa itu rata-rata ini sumber masalahnya adalah pencernaan, asam lambung lah, macam-macam lah ya. Itu kan menggambarkan mungkin budaya hidup sehatnya mungkin kurang diperhatikan. Jadi itu tantangan-tantangan yang ada. Jadi di satu sisi ya aspek manusianya, mungkin di sisi lain juga bisa fasilitas-fasilitas pendukungnya, ya. Intinya semuanya harus terlibat sebenarnya. Dari Bapak Mukhtar, mungkin mau menjawab? Saya kira perlu nanti saya khusus yang penghijauan saja, untuk yang umum biar beliau yang menerangkan. Apa kesulitan terbesar dalam menjalankan tugas sebagai pengelola adiwiyata di SMA Negeri 1 Barat? Ya, saya pikir rangkaian yang tadi saya sampaikan itu bagian dari sebuah tantangan
dan di dalam tantangan itu kan pasti ada kesulitan ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, merubah manusia ini banyak hal yang harus diperhatikan ya, butuh kebersamaan, butuh sebuah kesadaran yang belum tentu semuanya ini selaras ya. Yang saya barusan sampaikan contoh saja itu adalah kepingin mangan, tapi makanan di satu sisi kepinginnya yang nyaman. Saya ambilkan contoh ini yang paling konkret ya, yang paling ada di sini. Anak sekarang itu ada kecenderungan suka makanan yang gurih, makanan yang goreng-gorengan, makanan yang pedas. Tapi ketika kita melihat bahwa proses pembuatan makanan itu bagaimana, oh ternyata pakai pewarna, pakai apa itu cabai yang serbuk cabai, yang belum tentu bagus untuk kesehatan, apalagi menggunakan bahan pengawet. Nah, di satu sisi kita berhadapan pada sebuah hobi, tapi di sisi lain kita diharapkan yang seperti inilah yang baik. Ini sambilkan contoh ya, sehingga yang nampak adalah ya, sambilkan contoh pada tingkatan nasional saja, atlet kita ini kecenderungan ketahanan fisiknya kurang. Karena apa? Ya karena konsumsinya ini menunya mungkin kurang memenuhi standar gizi yang baik. Saya ambilkan contoh yang paling konkret saja. Habis olahraga istirahat makannya mie instan. Habis olahraga istirahat makannya mendoan. Sehingga di situ akan terjadi penumpukan lemak, pencernaannya juga terganggu karena mie ini kan instan ini susah dicerna loh, ya. Nah itu bagian. Sementara sayur-sayuran sekarang menjadi kurang diminati, padahal sekolah sudah memberikan contoh bagaimana caranya kita membangun budidaya sayur, sekaligus juga mensosialisasikan betapa pentingnya makan hijau-hijauan itu. Satu, untuk kesehatan, yang kedua untuk apa, serat-serat kulit ya. Kulit yang bagus itu ketika kita banyak makan sayur, tapi kulit yang terlalu banyak makan lemak kelihatan lembek segala macam. Ini contoh, jadi tantangan itu memang banyak. Jadi ya intinya satu, bahwa keteladanan itu sebenarnya adalah kunci ya, dan itu harus semuanya terlibat. Organisasi tidak cukup hanya dengan komentar atau mungkin menyampaikan regulasi atau mungkin melaksanakan aktivitas, tapi di balik itu justru contoh yang paling utama adalah organisatoris, adalah seorang leader yang bisa memberikan contoh ya. OSIS harus berilah contoh kepada siswa ya. MPK harus bisa mengaspirasi dan kemudian membuatkan aturan mainnya. Jadi sebenarnya satu sama lain ini terkait. Kalau tidak ada kolaborasi yang baik ya, program yang bagus apapun tidak akan berjalan dengan baik. Kira-kira begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, selama memperoleh gelar Adiwiyata khusus ASEAN Eco School, tentunya sudah banyak sekali sekolah-sekolah baik di dalam maupun luar Banyumas yang melakukan studi tiru. Hal ini menandakan bagaimana kultur di SMA Negeri 1 Arbi Barang yang sangat menginspirasi. Namun, apakah menurut Bapak prestasi ini sudah baik atau justru sebenarnya ada target-target lain nih yang ingin dicapai ke depannya? Ya. Oke, jadi tentunya ketika kita ini membangun budaya, di satu sisi kita menghendaki yang penting, yang utama justru terletak pada sebuah proses kebiasaan baiknya. Soal prestasi itu kan mengiringi. Nah, ketika kita akhirnya dengan apa yang kita laksanakan kok mendapatkan penghargaan dengan apa, predikat yang luar biasa menjadi ASEAN Eco School, ya tentunya kita bersyukur ya. Tetapi di balik itu tentunya yang kita harapkan sebagai warga sekolah justru terletak pada kebiasaan baiknya itu, karena yang menjadikan sekolah lain kunjungan ke kita karena kita bisa membangun sebuah budaya yang baik. Bukan ya, prestasi itu karena indikatornya ya. Jadi prestasi yang didapat ini karena budaya yang baik. Tapi yang tahu apakah budaya baik itu sudah betul-betul meresap dan terlaksana dalam kehidupan di sekolah, yang tahu adalah warga sekolah. Sehingga kita tentunya tidak boleh bosan-bosannya saling mengingatkan, terus melakukan evaluasi, memberikan contoh-contoh, itu yang utama ya. Tanpa adanya keteladanan, yang baik pun pasti akan luntur.
Sehingga saya tentunya punya harapan predikat itu melekat pada perilaku sampai kapanpun, karena dengan karakter atau kultur yang baik itu sebenarnya prestasi mengiringi loh ya, prestasi itu mengiringi. Ketika kulturnya baik, insya Allah prestasinya juga baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu SMA Negeri 1 Aji Barang juga memiliki greenhouse. Apakah fungsi sebenarnya dari greenhouse tersebut? Oke, terima kasih. Pada prinsipnya sekolah di Wiyata itu harus memberikan banyak kesempatan untuk bisa mengeksplor baik itu kemampuan diri sekolah maupun warganya. Nah, salah satunya yaitu greenhouse. Fungsinya sebenarnya itu di situ untuk melatih para siswanya dan juga sivitas akademik, terutama dalam hal kita memiliki jenis atau macam tanaman-tanaman yang greenhouse itu sebenarnya harusnya yang tanaman langka, tapi itu harus ada ya, dipelihara itu. Jadi bukan jumlahnya yang banyak tapi macamnya yang banyak. Jadi di greenhouse itu sebenarnya miniatur untuk menunjukkan macam dan jenis keanekaragaman jenis tanaman-tanaman yang kategorinya tanaman langka yang harus dijaga, dikembangkan sebagai kekayaan hayati yang ada di sekolah. Jadi di situ ketika misalnya, karena pada dasarnya greenhouse itu juga merupakan perpustakaan alam ya. Jadi ketika belajar dari sumber-sumber buku, kemudian pembuktiannya salah satunya dari macam-macam atau jenis tanaman yang ada greenhouse itu bisa sebagai studi langsung ketika sesuai dengan mapelnya. Biasanya yang sering memanfaatkan itu adalah mapel biologi ya. Mapel biologi lah itu di greenhouse itu akan kita temukan jenis dan macam-macam tanaman yang memang harus kita pelihara, kita kembangkan, dan sekaligus sebenarnya membuktikan kekayaan dalam jenis tanaman kita itu ya letaknya di greenhouse itu. Kalau di situ justru jumlahnya banyak tapi tidak beragam, itu kurang baik. Yang baik itu ya di situ banyak ragamnya, ya, bukan hanya satu macam tapi jumlahnya banyak, nah, begitu. Jadi itu fungsinya. Dari aspirasi yang dilakukan FPK, ada beberapa kelas yang memberi saran agar semangat memperbanyak pepohonan di lingkungan yang ada. Dari Bapak Mukhtar, apakah ada rencana untuk menambah pepohonan yang ada di Semana? Dan kalau iya, pohon apakah itu? Ya, terima kasih. Yang pertama, kita sudah memiliki modal sejak awal berdirinya sekolah. Kita telah diwarisi dengan lingkungan yang memang sudah baik dari segi luasnya maupun tanaman. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Penjenisan tanaman itu kalau di dalam Adiwiyata ada yang namanya pohon jenis perindang. Jenis perindang itu adalah pohon yang memang secara fungsi untuk merindangi atau memberikan keteduhan. Biasanya cirinya itu batang besar, akarnya juga kuat, dan pohonnya itu menjulang tinggi dengan batang dan ranting yang memang banyak serta daun, karena fungsinya saja pohon perindang. Kemudian selain itu ada jenis tanaman yang memang selain perindang tapi juga menghasilkan buah ya, jenis buah. Jadi ini perindang tapi sekaligus juga menghasilkan buah. Alhamdulillah di SMA Aji Barang itu kita bisa melihatnya. Yang pertama ada jenis pohon perindang sekaligus menghasilkan buah dan sebagai ikon di sekolah yaitu manggis. Nah, itu juga merupakan sebenarnya selain perindang tapi juga kita bisa manfaatkan karena memang fungsi ataupun dari tanaman itu memang menghasilkan buah. Berikutnya juga ada rambutan. Nah, itu selain fungsinya perindang juga menghasilkan buah. Kemudian juga ada jambu. Di sini ada jambu air yang istilahnya kalau kita kenal jambu demak begitu. Oh, itu juga cukup banyak di lingkungan SMA Negeri Aji Barang. Dan juga jambu biji merah. Itu jenisnya kan, jambu biji
yang itu semuanya tentu akan memberikan banyak edukasi, dan sekaligus fungsinya selain untuk perindang juga kita menghasilkan buah itu. Juga di depan itu lingkungan lapangan, mulai dari lapangan luar itu ada pohon termasuk perindang dan keras, ada pohon jati, kemudian ada palem itu jenisnya, dan juga tanaman-tanaman perindang lainnya yang memang secara fungsi tentu untuk banyak memproduksi oksigen, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang sehat karena banyaknya pohon yang memproduksi oksigen. Jadi siapapun yang berada di lingkungan SMA Negeri Aji Barang itu akan mendapatkan asupan oksigen yang begitu luar biasa karena dari jumlah pepohonan yang ada. Selain itu juga ada tanaman selain sebagai perindang dan juga penghasil buah, juga ada tanaman sebenarnya itu tanaman industri, tapi bisa kita juga tanam sebagai bisa fungsi hias, bisa juga penghasil oksigen dan juga buah, yaitu tanaman kakao. Nah, itu tanaman kakao itu juga jumlahnya cukup banyak di seputar lapangan dalam, itu juga akan menambah jumlah varian ataupun jenis tanaman yang memang bisa juga sebagai edukasi tadi disampaikan Pak Sus dalam hal literasi, karena sekolah atau lingkungan itu sendiri pada dasarnya juga merupakan perpustakaan. Berikutnya jenis tanaman perdu. Nah, ini tanaman perdu biasanya ini lebih banyak di taman-taman. Taman perdu yang memang satu fungsinya tidak menghasilkan bunga. Tanamannya kecenderungannya itu tidak menjulang, pendek, ya, kemudian lebih untuk memperindah taman, ya, dan juga tentu untuk suplai oksigen. Nah, tanaman perdu ini juga macamnya banyak, ada pucuk merah dan jenis-jenis lain yang memang memberikan keragaman yang jadi indah selain dari warnanya. Tapi secara prinsip perdu ini untuk menghasilkan oksigen dalam tanaman yang pendek, tidak terlalu tinggi. Dan berikutnya ada tanaman perdu tapi menghasilkan bunga. Jadi tanaman bunga, tapi jenisnya perdu, tidak berbatang keras dan besar tinggi, tapi jenisnya perdu. Ini menghasilkan bunga. Nah, tanaman ini juga akan memberikan kenyamanan karena produksi dari bunga itu pasti akan mengeluarkan aroma, ya, aroma yang pasti akan menyehatkan. Nah, ini yang perlu diperbanyak. Dan setelah itu jenisnya yang model tanaman yang juga tergantung dengan tanaman lain, anggrek. Nah, itu jenisnya tanaman anggrek. Nah, itu juga termasuk yang akan memberikan kepada kita kekayaan terhadap lingkungan. Selain ini indah, ya, selain ini indah dari jenis tanaman anggrek, juga pasti akan memberikan bisa menjadi aromaterapi di lingkungan SMA Negeri 1 Aji Barang. Selain itu yang jenis yang lagi dikembangkan dan juga unggulan tidak ditemukan di sekolah-sekolah lain, walaupun itu adiwiyata, yaitu tanaman sayur. Di SMA Negeri Aji Barang itu awalnya, ini saya ceritakan untuk yang khusus tanaman sayur, dulu sebelum pengembangan gedung-gedung dan fasilitas lainnya itu bisa memproduksi dulu sampai mendekati 3000 polybag. Dan spesialnya yang polybag dulu pertama itu bukanlah polybag yang beli, tetapi kita memfungsikan plastik kresek. Itu plastik kresek itu kita ambil, kita rangkap, bisa rangkap 2, rangkap 3 plastik kreseknya yang sejenis seukuran, itu nanti kita satukan sebagai media tanam. Tentu plastik kresek ini sebenarnya kita mengurangi sampah yang tidak berguna menjadi berguna. Kita jadikan dulu itu polybag awal-awalnya itu mendekati dulu 3000-an dulu, sebelum bangunan ini begitu padatnya. Dulu masih banyak lokasi di SMA Negeri Aji Barang itu tanah terbuka, ya, tanah terbuka yang bisa kita hijaukan. Salah satunya kita tanami sayuran. Dan unggulan yang masih berjalan di SMA Negeri Aji Barang sampai sekarang dengan penjenisan
media tanamnya, mulai dari polybag yang plastik resek, kemudian polybag yang memang dari pabrikan itu dengan ukuran 30-40, kemudian 40-50, dan sampai kemudian pemanfaatan barang bekas. Apa yang dimaksudkan media tanam barang bekas? Yaitu dari tempat cat, itu ember bekas cat, dan juga pemanfaatan untuk galon besar. Jadi galon air mineral yang sudah rusak atau memang sudah tidak layak, itu bisa kita sulap menjadi media tanam. Tentu unsurnya kita selalu memegang prinsip ada 3 unsur untuk menjaga pH tanah. Ada tanah, sekam, kemudian pupuk kandang. Nah, itu tentu yang sudah bisa kita lakukan. Dan sebagai usaha untuk terus merawat usaha dalam pengembangan tanaman sayur, kita juga untuk memproduksi yaitu pupuk padat dan pupuk cair. Pupuk padatnya kita ambil dari daun-daun yang diproduksi di pepohonan lingkungan SMA Negeri Aji Barang. Ada yang secara langsung kita fermentasi alam, dimasukkan ke dalam drum, kemudian kita kasih air dan kita tutup. Tapi ada juga yang kita proses menjadi pupuk cair yang sudah kita hancurkan atau kita cacah, kemudian kita beri unsur F4. Kemudian kita fermentasi, bahkan bisa diproduksi sebagai penghasil uang karena itu sudah di labeling, diberi merek, dan pernah diuji di lab Undip. Kita memperoleh penghargaan untuk produksi itu sudah di labeling dengan kadar-kadar yang memang standar untuk pemupukan. Nah, ini selain itu juga pupuk cair kemarin memproduksi cukup banyak ya, pupuk cair, biang pupuk yang nanti tiap liternya kita campur dengan air, kemudian bisa kita manfaatkan untuk pemupukan secara umum. Nah, ini proses dari awal hingga sampai saat ini itu yang sudah dikembangkan dan terus terjaga di SMA Negeri Aji Barang. Pertanyaan selanjutnya, siswa-siswi SMA Negeri 1 Aji Barang sering melihat adanya kegiatan pemanenan kakao. Apakah bisa dijelaskan pengelolaan hasil panen tersebut itu akan didistribusikan kemana dan pemasukannya digunakan untuk apa? Ya, Pak Susil. Terima kasih. Jadi salah satu hasil produksi dari tanaman yang ada di lingkungan kita adalah kakao. Memang dari tanaman atau jumlah jenis tanamannya ya untuk lingkungan kita ya mungkin agak banyak, tapi kalau untuk skala bisnis itu mungkin belum ya. Sehingga kita tahapan untuk pengelolaan kakao baru tahapan untuk proses pengolahan dan konsumsi sendiri. Kita sampai sekarang belum pernah menjual, tetapi untuk lingkungan di dalam sekolah mungkin mereka sudah sebagian menikmati. Suguhan tamu, Pak. Suguhan tamu pernah ya. Itu. Artinya kita belum menjual belikan, tapi kita sampelnya sudah kita sajikan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Memang begini, kakao ini produk unggulan sebenarnya. Karena dengan produksi kakao ini kalau kita melihat diproses itu hasilnya lumayan ya, tapi itu ketika teknologinya sudah sangat bagus. Nah, kita prosesnya adalah proses edukasi, sehingga kakao ini sementara paling-paling sebatas kita membuat kopi coklat yang sudah pernah kita laksanakan. Kopi coklat ya, itu dilakukan oleh OPL sebagai organisasi yang memang menekuni masalah pengelolaan lingkungan, khususnya di sini yang berkaitan dengan penghijauan ya. Nah, itu kemudian yang lain sebenarnya ada, tetapi tidak dilaksanakan di dalam sekolah. Kita punya alumni yang sebenarnya memproduksi permen coklat
Ya paling-paling itu ya sharing lah, kita sharing untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana pengolahan, tetapi secara teknis itu kan butuh alat ya, yang kita mungkin belum. Tapi pada tahapan pembuatan kopi coklat sih insya Allah ya sudah ya. Intinya satu, kita secara sederhana melaksanakan pengelolaan. Hanya memang ini mungkin terus harus dikuatkan. Karena apa? Karena hasil yang ada itu ketika tidak dikelola secara maksimal, ya mungkin produksinya kurang nampak hasilnya ya. Tapi yang jelas kalau coklat sebenarnya kita sudah, cuman kita terus harus menguatkan, karena pendidikan tentang bagaimana mengelola hasil produksi ini membutuhkan pelatihan sebenarnya ya, bukan hanya kakao saja, tapi sebenarnya yang lain ya. Sambilkan contoh ya, lidah buaya, kemudian dari pemanfaatan daun tertentu untuk menjadi sabun padat segala macam, itu kan sebenarnya hal-hal yang bagus untuk pengembangan life skill, tapi di situ membutuhkan pelatihan. Dan insya Allah mungkin dalam minggu ini, minggu depan kita juga akan melaksanakan kegiatan yaitu teknik penyambungan durian. Itu nanti dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, sekaligus juga dirangkai dengan kegiatan memperingati Hari Air dan Hari Sampah. Jadi nanti ada kegiatan 3 dirangkai dalam satu mata rantai kegiatan. Satu dengan pelatihan penyambungan bibit durian sebagai wujud pengembangan teknologi di bidang pertanian supaya menghasilkan durian yang berkualitas. Kemudian di sisi lain kita melaksanakan kegiatan gerakan bersih sungai, karena itu juga bagian dari bagaimana kita mengabdi masyarakat untuk memberi contoh bagaimana sebenarnya air itu ketika dikelola dengan baik itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Jadi kira-kira itu insya Allah nanti dilaksanakan rencana tanggal 19 dengan membangun kemitraan ya, karena sebagai suatu sekolah tidak mungkin segala sesuatu mandiri, kita butuh mitra untuk mengembangkan potensi. Itu saja, Mas. Baik, selanjutnya, tentunya sebuah sekolah yang peduli lingkungan seharusnya mempunyai pengelolaan yang baik terkait sampahnya. Menurut Bapak sendiri, apakah pengelolaan sampah di sekolah kita sudah dapat dikategorikan baik dan ideal sebagai sekolah adiwiyata? Ya, kalau kita bicara ideal belum, ya. Artinya kita bicara pengelolaan sampah ini bicara mata rantai yang panjang. Pertama mungkin kalau bicara dari hulu, sampah itu sebenarnya sumbernya dari mana sih? Kalau sampah organik itu jelas dari pepohonan ya, itu mudah untuk dikelola karena dibusukan saja bisa menjadi pupuk. Tapi ketika yang anorganik itu nanti bisa menjadi persoalan ketika tidak dikelola dengan baik. Contoh yang paling gampang adalah plastik ya, mungkin sisa-sisa makanan dan segala macam itu ya, itu ketika tidak dikelola dengan baik itu ya jujur saja ya kita nanti akan menjadi masalah. Nah, oleh karena itu sejauh ini yang sudah kita laksanakan ini, kalau berbicara dari hulu dulu ya, sumbernya mana? Kantin, kemudian koperasi ya, semanaman. Nah, oleh karena itu kebijakan sekolah apa? Membuatkan regulasi agar tidak timbul persoalan sampah, khususnya sampah yang susah untuk diurai seperti plastik ya. Maka kita membuat regulasi supaya kantin atau koperasi ia tidak menyediakan bahan-bahan yang seperti itu. Nah, apakah sudah berjalan secara maksimal? Nah, itu yang menjadi persoalan yang tadi saya bilang. Partisipatif itu ketika regulasi dibuatkan, secara teknis di tingkat pelaksanaan gimana? Oh, ternyata ini belum maksimal. Siapa yang kira-kira harus diingatkan? Satu tentunya adalah yang menjual sebagai bagian dari keluarga SMA. Yang kedua adalah konsumennya. Yang menjual kita ingatkan tidak menyediakan plastik. Ketika konsumennya mengatakan, Pak, saya minta kalau mau membeli makanan yang bisa dibawa di kelas, sehingga pada akhirnya dalam rangka pelayanan mungkin plastik, tanpa disadari itu menjadi sumber masalah.
dan itu membutuhkan kesadaran dari seluruh warga, ya dari kantin, iya dari siswa juga, iya. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Oleh karena itu tadi saya mengingatkan, kunci untuk membangun sebuah budaya itu adalah keteladanan, tidak boleh bosan-bosannya. Nah, ujung tombak dari aspek siswa siapa? Organisasi. Induknya mungkin dari OSIS. Mungkin untuk yang lain melalui kegiatan gerakan keorganisasian seperti Dewan Ambalan. Ya, sebagai suatu gerakan kepanduan ya. Karena di situ kan menanamkan tentang bagaimana budi pekerti luhur, cinta dengan alam. Jadi apa gunanya kita membahas tentang cinta alam ternyata perilakunya mencemari alam? Ini yang kadang-kadang tidak disadari. Jadi di satu sisi memang regulasi dibuat, tapi di sisi lain praktek harus dikawal. Tanpa dikawal dengan baik, belum tentu budaya itu terbentuk. Jadi yang paling berat ketika kita melakukan membangun suatu perubahan budaya itu adalah bagaimana kita merangkul semuanya supaya timbul sebuah kesadaran. Ya, jadi satu tadi saya katakan pengelolaan sampah itu apakah sudah maksimal? Ya belum. Kemudian sarana. Ketika kita bicara tentang bagaimana mengelola, berarti bicara tentang sarana. Satu, kita sudah mencoba memfasilitasi dengan membuat tempat sampah terpilah. Betul nggak dipilah? Alhamdulillah Pak, betul. Tapi sekarang pertanyaannya, setelah dipilah, endingnya mana? Ini juga timbul masalah. Karena apa? Kita punya alat, tapi alat ini sementara kurang bisa difungsikan. Satu, karena listrik. Dua, perawatannya dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita mau melakukan praktek pengolahan itu terbentur dengan keadaan. Ingat, sekolah kita ini gratis. Membuat tempat pengolahan sampah dengan membuat listrik sendiri, meteran listrik sendiri, biaya. Dan kita para pelaku atau pegiat-pegiat lingkungan seperti saya, Pak Muhtar, itu bukan hanya dengan siswa, dengan sekolah pun beberapa kali kita minta supaya itu paling tidak bisa dioperasikan. Tapi sekali lagi kadang-kadang terbentur dengan itu. Oleh karena itu ya cara yang paling ideal apa? Ya terutama menanamkan kesadaran kepada seluruh warga. Ya jangan menghasilkan sampah. Jadi kadang-kadang antara emosi dengan regulasi. Emosi, orang nafsu pengen makan enak, tapi harus dibatasi, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah ini, ya jadi kedewasaan semuanya. Jadi walaupun kita sudah menjadi ASEAN Eco School, yang tahu secara persis bagaimana perilaku warga sekolah adalah kita. Saya tentunya mengharapkan ketika label itu melekat, ketika predikat itu sudah disematkan kepada SMA Cibarang, itu melekat perilakunya pada seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya sekedar predikat. Indonesia ini punya kelemahan itu. Juaranya 1, perilakunya 10. Itu. Ya, jadi sebagai seorang guru, ya kita memberi contoh nggak bosan-bosan. Memang kalau kita mau melaksanakan dengan tindakan tegas itu bisa, karena negara-negara yang maju itu rata-rata karena disiplin, rata-rata karena regulasinya itu dilaksanakan dan diterapkan dengan tegas. Artinya hukum itu bukan hanya material saja, tapi secara formal ditegakkan gitu kan. Ya. Mungkin kita masih punya kendala itu. Ya, kendalanya siapa? Ya karena kita semuanya belum tentu siap untuk seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau kita niat bareng-bareng, komitmennya sama, ya bisa saja. Kita pernah, ini sebagai sebuah catatan saja, kita pernah loh tanpa plastik sekolah kita ini. Pak, ini menurun. Itulah yang namanya perubahan. Perubahan kadang-kadang mengarah kebaikan, kadang-kadang mengarah pada penurunan, meskipun pendidikannya naik. Ya, nah saya harus menyadari itu hal yang berat adalah membangun sebuah partisipasi seluruh warga. Ya, karena di dalamnya banyak
kepentingan. Iya, kepentingan itu tidak boleh kita langsung pangkas, tapi kita ajak untuk bisa bareng. Ya, kepentingan itu bisa kepentingan ekonomi, bisa kepentingan nafsu, ya tadi ya yang tadi sampaikan. Contohnya adalah kepengen makan yang enak dan gurih, kok enggak boleh. Nah, terpaksa ya ada toleransi sedikit. Meskipun sebenarnya efeknya kurang baik. Contohnya tadi saya sampaikan di awal itu, upacara baru 4 jam puyeng, itu kan ya, itu kan efek dari sebuah budaya pola makan yang kurang baik, pola hidup yang kurang baik, kurang tidur tetapi makannya sembarangan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, salah satu hal yang menarik di SMA Negeri 1 Aji Barang ialah kita memiliki organisasi yang khusus untuk menangani lingkungan di SMA Negeri 1 Aji Barang, yaitu OPL. Menurut Bapak, seberapa efektifkah peran dari OPL dalam menangani lingkungan di SMA Negeri 1 Aji Barang? Boleh komentar? Ya, terima kasih. Untuk OPL ini ada wadah yang memang betul diperuntukkan khusus berkonsentrasi atau berhikmat pada lingkungan. Tentu dari pembagiannya sudah dilakukan penugasan masing-masing. Di situ ada 7 bagian, ya. 7 bagian di masing-masing yang memiliki tugas dan berkonsentrasi secara khusus. Saya ambilkan contoh yang menyangkut langsung di OPL, yaitu OPL tentang penghijauan. Kembali ke konsentrasi penghijauan ini, memang tugas pokoknya ya merawat, menjaga, dan sekaligus menanam serta memproduksi. Nah, untuk yang sudah dilakukan, pertama merawat ya. Pengertian merawat yaitu dari tanaman yang sudah ada. Kalau kita memang belum bisa memproduksi menanam yang baru, maka tidak boleh merusak. Itu kan menjadi prinsip ya. Dari prinsip OPL, kalau belum bisa kita menciptakan yang baru atau menanam tanaman yang baru, jangan sekali-kali merusak. Itu prinsip. Maka itu juga merupakan tugas dari OPL yang berkonsentrasi di penghijauan. Kemudian selain tadi untuk menjaga, cara atau regulasi yang dilakukan yaitu sebenarnya dari awal masing-masing siswa itu harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga 1 pohon 1 siswa. Itu di program awalnya setiap siswa itu harus memiliki tanggung jawab 1 pohon 1 siswa. One man one tree. Ini dikandung maksud memang agar pepohonan yang ada di sekolah itu sudah ada yang merawat. 1 siswa 1 pohon. Sekalian itu juga memang memberikan edukasi atau pendidikan tanggung jawab ya, dari setiap siswa itu memiliki tanggung jawab secara khusus terhadap pemeliharaannya. Nah, ini yang nanti harapannya tentu di lingkungan SMA Negeri Aji Barang itu menjadi lingkungan yang memang menyenangkan dari segi kerindangan pohon dan juga kenyamanan untuk belajar. Nah, ini untuk yang OPL berikutnya juga khusus yang penghijauan ini juga menyelenggarakan tadi memproduksi tanaman. Nah, kembali ke keterangan yang awal tadi mengenai jenis macam tanaman, lah kami khusus tim OPL itu menanam tanaman sayur yang sampai saat ini masih eksis. Adapun jenisnya ada tanaman kangkung, ada tanaman bayam, ada pokcai, kemudian ada juga tanaman itu casim dan lain sebagainya, itu diproduk, termasuk ketela rambat itu juga ditanam, tentu di media-media yang disesuaikan. Nah, jadi kalau tanya efektif, itu sangat efektif karena dengan pembagian tugas itu harapannya semua permasalahan yang hubungannya dengan lingkungan dengan hadirnya OPL ini bisa tertangani, paling tidak bisa menyeimbangkan ya, tidak terjadi kerusakan dan kita bisa mempertahankan syukur bagai sampai produksi. Dan itu sudah dibuktikan produksinya yang masih kita eksis adalah sayur-sayuran,
mulai dari pengolahan tanah, penanaman biji, perawatan, pemupukan, sampai kemudian pemanenan serta penjualan hasil produk. Ya, jadi dari tanaman sayur itu setelah dipanen, anak-anak OPL juga melakukan penjualan produk. Ya, sasarannya pertama guru karyawan dan juga aktivis OPL itu sendiri, dan umumnya seluruh sivitas akademik SMA Negeri Aji Barang, dalam ini siswa-siswanya. Jadi sekali lagi tentang keefektifan OPL yang ada di SMA Negeri Aji Barang dalam rangka untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan agar baik, tentu sangat efektif. Demikian untuk keterangan yang dapat kami sampaikan. Ya, selanjutnya, belum lama ini SMA Negeri 1 Aji Barang menjadi tuan rumah untuk kegiatan pelantikan pengurus DPW HPAI atau Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia Kabupaten Banyumas, yang sekaligus meresmikan tubuh Asia School. Kalau dari Paksu sendiri, apakah ada nih rencana terdekat SMA Negeri 1 Aji Barang terkait kegiatan Adiwiyata menyusul prestasi-prestasi yang sudah diraih? Ya, yang barusan tadi saya sampaikan. Jadi dalam rangka terus menguatkan sebuah budaya tentang kepedulian terhadap soal lingkungan, melalui ujung tombaknya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mukhtar, ini kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang terkait dengan masalah lingkungan. Ada wujudnya berupa karya, inovasi, teknologi, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu memang yang menjadi bagian dari programnya OPL itu adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peringatan Hari Besar Lingkungan. Itu ya. Jadi kalau kemarin kita sudah dijadikan sebagai tempat untuk peresmian atau pelantikan DPW, kita sendiri sebagai sentra lah, katakanlah sentra untuk kegiatan lingkungan itu, kita tetap eksis ya, yakni yang nanti dalam waktu dekat tadi yang barusan saya sampaikan adalah dalam rangka pengembangan teknologi pertanian, kita ada pelatihan Sambung teknik menyambung durian. Ini bukan sembarangan loh, ini durian itu mungkin kalau kita melihat bijinya tumbuh, asal tumbuh banyak ya, tetapi ketika kita memiliki teknologi menyambung itu nanti akan kita sambung dengan bibit durian yang unggul ya, insya Allah nanti itu rencananya menyambung dengan durian montong bawor ya. Jadi nanti dengan cara seperti itu nanti akan menghasilkan apa ya, bibit-bibit durian bawor yang sampai saat ini menjadi ikonnya Banyumas. Nah, kita berusaha terlibat. Oleh karena itu kita caranya bagaimana? Ya kita belajar dengan ahlinya, sekaligus memberikan pembekalan. Karena kita membayangkan begini ya, kalau durian yang hanya tumbuh saja dari tikilan biji, itu mungkin harganya tidak seberapa ya, paling-paling satu di harga 5.000 saja udah bersyukur. Tapi ketika kita memiliki teknologi bagaimana menyambung menjadi durian unggul dengan disambung montong bawor, kita bisa tahu lah, wong sekarang tingginya 75 cm saja udah 100.000. Ini sebenarnya adalah life skill yang bisa dijadikan sebagai modal ketika kita nanti terjun di masyarakat. Jadi sekolah itu ingin memberikan bekal bahwa yang namanya sekolah ini bukan hanya menyiapkan kita jadi pegawai, tapi justru bagaimana kita menciptakan lapangan kerja yang selama ini itulah yang menjadi kendalanya negara Indonesia. Ketika semuanya disiapkan dari pekerja, akhirnya kita menjadi bangsa kuli. Karena ketika kerja, kalau nggak kerja di pemerintahan ya kerja di swasta. Kalau kerjanya di perusahaan, artinya kita mengabdi pada pengusaha. Apakah kita mau seperti itu terus? Nah, inilah mindset yang harus dirubah. Nah, jadi dengan memberikan bekal life skill tadi, insya Allah ini salah satu yang nanti menjadi pembeda ketika kita terjun di masyarakat. Jadi orang yang belajar mata pelajaran A, B, C segala macam menjadi anak pintar tanpa diberi bekal khusus yang bisa dimanfaatkan masyarakat, ya kurang ya, apalagi tidak didukung dengan soft skill yang baik. Nah, jadi kita nanti dalam waktu dekat, kalau misalnya nanti dari organisasi lain mau ikut terlibat ya sebagai wujud peran serta, tidak masalah.
Karena sebenarnya ketika sekolah itu mendapatkan predikat atau mendapatkan logo Adiwiyata, itu harus terintegrasi pada kegiatan semua lini. Organisasi apapun harus mengintegrasikan perilaku itu. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Mokhtar bahwa OPL itu sangat bermanfaat, betul memang bermanfaat, tetapi bukan berarti yang lain melihat sepak terjang OPL. Yang lain juga harus menjadi bagian yang bersinergi, ya, bahu membahu. Ya. Oleh karena itu kalau seperti di sekolah kita ini, kita punya kebijakan. Pada waktu kegiatan 30 menit bersama semana, ketika yang satu melaksanakan kegiatan tadarus katakanlah, itu nanti ada organisasi tertentu yang juga melaksanakan aktivitas 30 menit tapi dengan praktek. Prakteknya apa? Yang mendampingi Pak Mokhtar adalah merawat sayur-sayuran, ya, ada yang menyiangi, ada yang menyirami dan sebagainya. Dari organisasi lain kita coba libatkan apa? Yang merawat tanaman hias yang ada di kaplingnya, ya, ada Dewan Ambal dan sebagainya. Jadi ini adalah pembekalan. Kalau hanya nyiram saja, mungkin itu suatu pengetahuan yang gampang, tapi di balik itu bukan soal nyiramnya sebenarnya. Nyiram, melihat rumput-rumput yang ada di sekitarnya, diaruk, sehingga menjadi kelihatan segar, bersih, indah, yang kuning dibuang dan sebagainya. Jadi konsentrasi kita sebagai sekolah ini sebenarnya terus setiap hari. Tapi pada event-event tertentu dalam peringatan hari-hari lingkungan, kita selalu untuk mencoba selalu eksis, ya, bukan hanya si internal saja, tapi kalau bisa eksternal. Insya Allah yang besok ini eksternal. Kalau internal kan banyak, termasuk dalam bidang seni pun kan kita sudah melaksanakan lomba mural. Itu manfaatnya ada ekspresi untuk, ya, bagaimana kita mengekspresikan tentang cinta lingkungan melalui seni, ya. Jadi itu HPAI sendiri itu nanti akan membantu pemerintah untuk mengawal pembinaan kepada sekolah-sekolah Adiwiyata. Jadi bersinergi. Nah, kebetulan kita ini punya label sebagai ASEAN High School, maka kita dipandang lebih dibandingkan sekolah lain. Sehingga pada waktu kemarin ada pelantikan mengurus DPW HPAI, mereka mengendaki sekaligus peresmian ASEAN High School dengan sentranya di SMA Negeri Ajibara, begitu. Ya Pak Sus, mungkin nambahin untuk yang besok kegiatan tanggal 25 bisa disampaikan yang dari lingkungan hidup Jawa Tengah itu. Oh iya, jadi kebetulan jadi selain itu tadi, ini yang perlu saya sampaikan, sebagai sekolah Adiwiyata, praktek penting ya, tetapi dokumentasi juga penting. Nah, dokumentasi itu sebagai edukasi. Jadi ketika kita mengadakan pelatihan jadi dokumentasi. Nah, kebetulan eksistensi kita sebagai ASEAN Eco School juga selalu dimonitor oleh DLH Provinsi, ya, Kementerian Lingkungan, sehingga selalu ketika orang itu mau studi banding SMA Cibarang. Nah, kita insya Allah tanggal 25 juga ditunjuk oleh DLH Provinsi Jawa Tengah untuk menyajikan pameran tentang karya-karya inovasi yang terkait dengan perilaku ramah lingkungan, entah itu yang terkait dengan konservasi energi, entah itu yang terkait dengan konservasi air, karya teknologi di bidang penghijauan, seperti tadi teknik nyambung, insya Allah nanti jadi untuk pameran juga, ya. Mungkin kalau bisa ya ada yang sayur-sayuran yang lain juga enggak apa-apa, ya. Tapi intinya kita akan memamerkan bahwa SMA Cibarang ini punya karya. Karyanya itu bisa untuk disosialisasikan kepada sekolah, termasuk juga warga masyarakat. Insya Allah nanti di Baturaden tanggal 25, ya, boleh kalau mau melihat bisa, tapi itulah bagian yang menjadi concern kita. Dan mereka juga mengendaki bukan hanya sekedar produknya, tetapi mungkin juga semacam video-video kegiatan, khususnya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kenapa kok kegiatannya kemasyarakatan? Karena sekolah yang memiliki predikat mandiri itu harus memiliki kontribusi kepada lingkungan sekitar. Itu ya, kira-kira begitu. Pertanyaan terakhir nih Pak, selama Bapak menjabat sebagai
urusan adiwiyata, apakah ada yang ingin sekali Bapak perbaiki dari kinerja Bapak selama ini? Waka urusan adiwiyata. Kedua Penanggung jawab. adiwiyata, penanggung jawab adiwiyata. Ya jelas setiap tahun pasti ada evaluasi. Evaluasi itu ya bukan hanya adiwiyata saja, tapi evaluasi sekolah. Jadi yang akan diperbaiki apa? Pasti setiap tahun harus diperbaiki. Karena setiap proses itu harus dievaluasi. Ya, nah secara garis besar kalau kita bicara evaluasi itu ada 4. Karena implementasi dari penguatan karakter itu pada 4 lini. 1 melalui kegiatan pembelajaran, melalui kegiatan kurikulum. Itu evaluasi apakah betul dalam pembelajaran sudah menanamkan perilaku ramah lingkungan. Mengintegrasikan tidak, karena namanya orang mengetahui tentang pendidikan lingkungan salah satunya melalui pembelajaran. Nah, 1 kita mengevaluasi tentang proses. Dan kemudian yang kedua pada kokurikulernya. Apakah betul pada waktu kita melaksanakan pembinaan pada siswa ada penugasan-penugasan sebagai pembekalan atau pelatihan, ya. Penugasan. Kalau sekarang kan ada P5 ya. Nah, P5 ini kan tentang inovasi teknologi ramah lingkungan dan sebagainya. Jadi kurikulum Merdeka sendiri sadar, oh ternyata ini bagian penting. Makanya sering saya katakan tadi, pinter tapi tidak berkarakter itu tidak berguna loh ya. Pinternya itu berguna tapi tidak ditambahi berkarakter tidak berguna. Jadi ketika Anda punya pengetahuan yang luas tapi kemudian dalam praktek di P5 tadi tidak menghasilkan karya, artinya pertanyaannya, ilmumu untuk apa? Syukur bisa diterapkan masyarakat. Jadi kedua itu kokurikuler. Jadi 1 intra melalui pembelajaran, kokurikuler itu melalui penugasan, ekstrakurikuler melalui kegiatan belajar di luar KBM seperti OPL ekstra. Di situ kader A, kader B, kader C, itu namanya penguatan karakter melalui ekstra. Dan yang terakhir yang sering kita laksanakan hari-hari namanya program pembiasaan diri. 4 kuncinya itu. Kalau 4 itu berjalan nyaman, berarti kalau Pak Sus mau mengevaluasi, keempat-empatnya itu kita evaluasi. Nah sekarang yang menjadi persoalan, saya berikan contoh ini kepada semua organisasi, barangkali organisasi ini saya ngomong di sini. Ketika kita melaksanakan kegiatan penguatan karakter melalui gerakan 30 menit bersama Semana, bisa enggak udah berjalan mandiri? Dikawal tadarusnya, enggak usah harus turun Pak Guru. Ketika sudah berjalan secara mandiri, artinya evaluasinya sudah bagus, hasilnya sudah bagus. Tapi ketika harus dikontrol terus, karena kalau tidak dikontrol tidak maksimal, artinya kita masih perlu untuk terus menyadarkan. Berat itu baru pada tahapan proses kegiatan gerakan 30 menit. Kemudian belum lagi melihat kedatangan siswa telat. Itu karakter loh, itu tidak sembarangan loh ya. Belum siswanya telat, gurunya anak yang telat. Wah, banyak PR-nya ini. Jadi ketika kita bicara evaluasi harus menyeluruh. Karena prinsip adiwiyata itu tadi adalah partisipatif, keterlibatan semuanya, baik melalui kegiatan kurikulum, kegiatan kesiswaan, kegiatan kehumasan, kegiatan sarana. Nah tadi ketika kita bicara tentang apa tadi, mesin pencacah sampah, nah, itu siapa yang harus terlibat? Sekolah sarana prasarana. Sarana prasarananya, masa ketua adiwiyata dandan? Kan di sekolah punya unsur tertentu, kan gitu. Ya, ketika anak perilakunya masih belum menunjukkan, siapa yang harus mengevaluasi pertama? Nah di sini MPK-nya berperan enggak ini mengevaluasi itu? Harus itu nanti dijadikan sebagai rujukan ketika membuat regulasi pada OSIS. OSIS kan nanti yang menjadi pelaksana tata tertib kan? Nah itu pembina ngawal. Nah, kalau yang ngawal komitmennya kurang, yang dikawal lelet, ya inilah yang namanya pendidikan itu berat, menyeluruh. Kelihatannya sepele, menyeluruh. Maka kalau tadi bicara, kok ini belum, partisipasi belum bisa melibatkan semua.
itu tantangan yang berat. Tidak boleh bosan-bosan. Satu orang mengendalikan 1000, ya bicaranya hanya dari mulut ya. Iya, kita sudah beri contoh pun belum tentu loh ya. Nah ini, jadi memang harus disadarkan semuanya. Kira-kira begitu. Wah, tidak terasa nih, kita sudah di akhir acara. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton sampai akhir. Semoga podcast ini dapat menjadi wawasan dan pengetahuan baru untuk teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Pak Sus dan Pak Mukhtar yang sudah berkenan hadir dan menjawab pertanyaan kami hari ini. Sampai jumpa di Bisik MPK episode selanjutnya. Keep safe and healthy. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.